Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di dalam kegiatan renungan gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Klaten Timur pada kali ini. Mari bersama-sama kita mengawali renungan kita kali ini dengan memasuki saat teduh. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Segala yang kau jadikan kan bersyukur padamu. Orang yang kau kasihi akan memujimu. Kan mereka kabarkan kemuliaan kerajaanmu, keperkasaanmu pada anak manusia. Kerajaanmu itu kerajaan segala abad, dan pemerintahanmu tetap selamanya. Tuhan itu setia di segala firman-Nya, penuh kasih setia di segala karya-Nya. Tuhan itu penopang bagi semua orang, Dia penopang bagi semua yang jatuh. Tuhan itu penegak bagi semua orang, Dia penegak bagi semua yang tertunduk. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik bagi semua orang, penuh rahmat terhadap semua ciptaannya. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Yakobus pasalnya yang keempat, ayat 13 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, dia berdosa.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop kita pada kali ini berbicara tentang merencanakan. Khususnya merencanakan tentang bagaimana kita akan menjalani kehidupan kita. Semua tentu pernah melakukan perencanaan di dalam hidupnya. Paling tidak di pagi hari ketika kita bangun tidur, pasti kita merencanakan, kita berpikir sejenak, merancang hari ini apa saja yang akan kita kerjakan. Dan bagaimana caranya kita melaksanakan setiap rancangan hidup kita hari ini. Merancang di satu sisi membedakan kita dengan ciptaan lain. Binatang tidak merancang hidupnya, tetapi bertindak berdasarkan insting, dan seketika dia mendapatkan dorongan, instingnya itu dia bertindak tanpa memikirkan apa yang akan terjadi, apa yang akan menjadi akibat dari tindakannya. Tetapi manusia setiap kali bertindak menggunakan akal, budi, dan pikirannya. Berdiam sejenak terlebih dahulu merencanakan apa yang akan dikerjakannya nanti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tertarik membaca perikop ini karena bagi saya perikop ini berbicara tentang keseharian kita. Tindakan yang kita kerjakan setiap hari, yaitu merancang dan merencanakan hidup. Dan dalam proses ini, bacaan ini juga menarik karena mengingatkan kita kembali bahwa meskipun manusia merancang, meskipun manusia diberikan akal, budi, dan pikiran, pada kenyataannya manusia tidak menguasai hidupnya sepenuhnya. Manusia tidak menentukan sepenuhnya apa yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Dan bacaan ini selanjutnya juga memberikan kesadaran bagi saya bahwa kita harus berperilaku rendah hati, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup kita. Supaya kita tidak gegabah, supaya kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan manusia, merencanakan hidup adalah bagian penting, tahap penting dalam kehidupan kita. Karena dengan merencanakan, kita berusaha bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan sebagai karunia dalam hidup kita. Menata hidup kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi bersamaan dengan itu kita juga diberikan kesadaran bahwa perencanaan bukan segala-galanya. Bahwa ada Tuhan yang menentukan rencana kita itu boleh terjadi apa tidak. Dalam satu sisi mungkin menimbulkan pertanyaan, kenapa kita harus berencana? Kenapa kita harus bekerja? Kalau pada akhirnya Tuhan saja yang menentukan. Atau kita berpikir apapun yang kita kerjakan, sekeras apapun usaha kita, sebagus apapun rancangan hidup kita, pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Perikop kita membahasakan dengan cukup menarik dengan mengatakan bahwa ada orang yang mengatakan akan pergi ke kota Anu, tinggal di sana selama 1 tahun, membuat usaha dan akan membuat keuntungan sekian banyak. Pada orang yang seperti ini, Yakobus mengatakan bahwa bagaimana mungkin kau mengatakan itu, sedangkan apa yang akan terjadi sesudahnya, terjadi di masa depan, manusia tidak tahu. Apalah arti hidupmu? Hidupmu itu hanya uap air yang sebentar ada, kemudian tidak ada. Dan Yakobus mengatakan, hendaklah
Engkau mengatakan kalau Tuhan mengizinkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ayat ini bisa ditafsirkan dengan seenaknya dengan mengatakan, ya untuk apa kita bekerja kalau pada akhirnya Tuhan yang menentukan. Apakah demikian? Apakah demikian bahwa ayat ini tidak menginginkan kita merancang hidup kita? Mari kita baca ayat yang ke-15 yang mengatakan, jika Tuhan mengendaki, kami akan hidup berbuat ini dan itu. Artinya apa? Bahwa ayat ini tetap menghendaki manusia berbuat ini dan itu. Artinya manusia tetap dikehendaki Tuhan untuk merencanakan hidupnya, menata hidupnya, dan bekerja keras untuk melakukan setiap rancangan hidupnya. Yang menjadi poin penting adalah bukan tentang melakukan atau tidak melakukan, tetapi bagaimana melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dimulai dari perencanaan hidup kita, dan bagaimana kita menjalani kehidupan kita supaya segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bacaan ini ketika kita refleksikan pada situasi kondisi sekarang ini, semakin menyadarkan saya akan keringkihan manusia, kefanaan manusia. Manusia boleh berencana, manusia boleh menjalani kehidupannya, tetapi pada akhirnya kehendak Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Sekarang ini kita hidup di tengah pandemi COVID yang masih merajalela, bahkan di akhir-akhir ini penyebarannya begitu luar biasa. Beberapa kota mengalami tingkat kematian yang luar biasa tinggi. Di Kudus, di Kabupaten Klaten juga lumayan tinggi tingkat penyebaran. Dalam situasi seperti ini, kadang merencanakan hidup menjadi persoalan yang sulit. Tidak mudah, karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi, yang akan menimpa kita. Tetapi hal itu tidak menjadikan kita pasif, tidak menjadikan kita tidak menjalani hidup kita dengan penuh syukur, dengan menjalani hidup kita dengan penuh perencanaan yang matang. Kita tetap harus merencanakan hidup kita. Kita tetap harus bekerja. Meskipun memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketika di luar sana kita menghadapi virus yang masih merajalela, kita tidak tahu apa yang akan menimpa kita. Tapi bukan berarti kita tidak hidup lagi. Bukan berarti kita tidak merencanakan hidup kita dan melakukan pekerjaan-pekerjaan. Yang kita kerjakan adalah berserah kepada Tuhan, melibatkan Tuhan dalam setiap perencanaan hidup kita. Karena hanya dengan demikian, kita yang hanya uap air ini akan menjadi dan menjalani hidup dengan penuh sukacita. Karena hidup kita ada di tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta kasih yang senantiasa Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh rasa syukur. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ketika kami merencanakan kehidupan kami, ketika kami mengangan-angankan cita-cita hidup kami, mari Tuhan hadir dan terlibat, sehingga setiap rencana hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena hanya dengan demikian saja hidup kami, rencana kami boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Di tengah situasi pandemi COVID yang masih kami rasakan ini Tuhan, tuntun kami, bimbing kami, lindungi kami, supaya kami boleh menjalani hidup kami dengan penuh syukur, terhindarkan dari sakit penyakit, dan boleh menjalani aktivitas kami dengan baik. Mari Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin.